Uji kompatibilitas, uji kecocokannya itu harus dengan hati-hati, jangan sampai ketuker atau mungkin salah volume atau gitu ya. Jadi harus benar-benar cocok sehingga untuk pasien nanti akan bermanfaat. Karena yang kita berikan adalah bentuk darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Eki Indianti, MMRS, SPPK, Kepala Instalasi Bank Darah RSUD Jombang, membahas tentang pelayanan darah dan transfusi darah. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber adalah Dr. Eki Indayati selaku Kepala Instalasi Bank Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini seputar tentang pelayanan darah dan transfusi darah. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dr. Eki. Selamat pagi. Ya. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat, ceria ya dok ya. Pas Senin ya dok ya. Iya, Senin ceria. Iya. Dokter ini sebenarnya sudah berkali-kali ya kesini ya. Ya lumayan. Jangan bosan ya dok ya nanti ya. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kali ini kita akan membahas tentang pelayanan darah dan transfusi darah ya dok. Dokter, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya instalasi Bank Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ini instalasi yang seperti apa sih dok, yang membidangi apa gitu ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi instalasi Bank Darah Rumah Sakit di RSUD Jombang ini merupakan suatu instalasi yang berdiri sendiri, di mana tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan darah dan penyediaan darah, transfusi darah juga. Jadi kita melayani permintaan darah untuk transfusi darah khususnya untuk pasien-pasien yang ada di RSUD Jombang sendiri ya. Jadi internal RSUD Jombang, kita tidak bisa melayani untuk yang di luar RSUD Jombang ya. Mungkin kalau di luar RSUD Jombang mungkin ke instansi yang lain ya. Berarti untuk khusus pelayanan untuk pasien-pasien yang memang sedang dirawat di RSUD ya, Jombang. Betul, baik dirawat inap, mungkin IGD atau mungkin hemodialisa. Jadi memang tercatat sebagai pasien RSUD Jombang. Oke, baik. Nah, Dokter Eki, ini kan kita tahu bahwa ini viewer kita kan juga tidak hanya orang nakes juga. Nah, ada mungkin orang awam. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga dokter ya sebenarnya pelayanan transfusi darah ini itu pelayanan seperti apa dan memiliki tujuan apa sih dok? Oke, baik. Jadi intinya kegiatan kita adalah melayani permintaan darah ya. Jadi permintaan darah terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Jadi tergantung dari advis dari DPJP ya, dari dokter penanggung jawab pelayanan itu meminta darah sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi dari pertimbangan itu membuat permintaan darah ke BDRS. Nah, kami di instalasi BDRS itu menyediakan darah yang dibutuhkan, terutama kebutuhan untuk komponen-komponen darah seperti whole blood, PRC, TC gitu ya. Nah, yang kita kerjakan di BDRS itu terutama untuk pemeriksaan golongan darah ya. Jadi sebelum pasien ditransfusi, kita harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa nanti darah yang diberikan ke pasien itu cocok, aman, dan bermanfaat untuk pasien. Jadi pertama kita harus lakukan beberapa uji ya atau tes untuk memastikan bahwa darah itu bisa diberikan ke pasien. Jadi tergantung dari kebutuhannya apa, nanti kita lakukan ujinya sesuai dengan permintaannya masing-masing.
Dokter Eki tadi dijelaskan bahwa untuk permintaan transfusi darah ini harus ada advice dari dokter DPJP ya dokter. Nah kemudian apa saja sih yang perlu diperhatikan dong, mungkin dari segi indikasi klinisnya, mungkin dari segi volume darahnya, atau mungkin dari golongan darah yang dimintanya, apakah harus jelas dok? Iya. Jadi untuk transfusi darah memang harus ada permintaan dari dokter penanggung jawab pelayanan ya atau DPJP. Tidak bisa dari permintaan pasien atau keluarga. Iya, jadi padahal memang ada pasien atau keluarga yang menghendaki saya pengen transfusi gitu kan, tapi tidak bisa kita layanin kalau tidak ada permintaan dari DPJP. Jadi harus ada permintaan dari dokter penanggung jawab pelayanan. Harus ada keterangan ya apa komponen yang diminta, komponen darahnya apa, berapa jumlahnya, golongan darahnya apa. Lalu kita lakukan uji ya, kita lakukan tes. Kita tes dulu golongan darah juga, jadi kita tes ulang. Meskipun dari ruangan sudah menulis golongan darahnya O, tapi tetap kita harus tes ulang ya, karena kita harus memastikan golongan darahnya apa, wajib ya, wajib kita lakukan tes ulang dari golongan darah. Jika benar yang tertulis di permintaan O, dari sampel yang kita terima juga O, berarti kan cocok sama, baru kita lakukan uji selanjutnya untuk kecocokannya, untuk crossmatch-nya. Tapi jika tidak cocok dari tulisan permintaannya O, tapi sampel yang dikirim ke kita ternyata B mungkin ya, atau mungkin A, mungkin AB atau yang lainnya, kita harus memastikan yang benar yang mana, O atau sampel yang kita terima. Kita harus uji ulang, kita harus ambil sampel ulang untuk memastikan golongan darahnya apa. Nah setelah itu kita lakukan uji crossmatch ya, saling silang. Kalau misalnya sudah cocok baru kita berikan ke pasien gitu. Nah dari proses tadi ini membutuhkan waktu yang berapa lama sih dok, dari ambil sampel sampai selesai ini tadi? Waktu pelayanan kita, jadi kita hitung mulai kita terima permintaan dan sampelnya ya. Jadi sampel dari darah kita terima di BDRS dan permintaannya sampai darah itu siap untuk diambil oleh ruangan untuk ditransfusikan ke pasien. Target kita adalah sekitar 60 menit ya, 1 jam aja ya. 1 jam itu udah lama itu kayaknya ya, tapi karena memang prosesnya agak lama karena kita butuh waktu pemeriksaan, inkubasi segala macam, jadi total 60 menit. Tapi alhamdulillah selama ini pencapaiannya pasti kurang dari 60 menit. Keren, ya. Perlu diapresiasi nih dok. Iya, sekitar ya 45 menitan lah kita ya, 45 sampai 50 menit, belum sampai 60 menit sudah siap. Namun ada ya beberapa sih ya, beberapa kasus yang membutuhkan waktu agak lebih lama karena mungkin ada yang tidak cocok sehingga kita harus ganti donor, atau mungkin kita harus melakukan pemeriksaan lain. Jadi kalau misalnya cocok-cocok aja, aman-aman aja ya sekitar 45 sampai 50 menit kalau selesai. Lebih dari 45 itu memang ada indikasi yang lain. Iya, jadi mungkin karena nggak cocok atau golongan darahnya beda atau crossmatch-nya mayornya positif, itu baru agak lebih lama ya. Oke, baik. Nah, Dokter Eki, ini kita tahu bahwa pelayanan darah dan transfusi darah ini kan merupakan komponen yang sangat penting nih di dalam sebuah pelayanan kesehatan ya, Dokter. Apalagi apabila kalau dilakukan dengan SOP yang benar, kemudian ditransfusikan dengan cara yang benar, maka ini akan memberikan dampak kesehatan bagi pasiennya, Dokter. Nah, hal-hal apa saja sih dok yang biasanya Dokter Eki dan tim melakukan untuk memperhatikan atau persiapannya itu apa saja? Jadi dari segi alatnya atau dari segi penyimpanannya gitu. Jadi intinya kita kan transfusi darah itu adalah proses untuk memasukkan atau memindahkan darah dari donor. Darah donor itu ada dalam bag ya, dalam kantong-kantong kalau kita udah donor darah itu, ke pasien atau ke resipien, ke penerima. Jadi yang kita berikan ke pasien adalah produk darah langsung. Darah langsung di mana tingkat reaktivitasnya itu sangat tinggi jika ada ketidakcocokan atau penolakan ke pasien gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikannya, sehingga kita harus melakukan uji crossmatch ya, uji kompatibilitas, uji kecocokannya itu harus dengan hati-hati, jangan sampai ketuker atau mungkin salah volume atau gitu ya. Jadi harus benar-benar cocok sehingga untuk pasien nanti akan bermanfaat, karena yang kita berikan adalah bentuk darah. Dan penyimpanannya memang harus khusus ya, karena yang kita simpan adalah benda hidup. Benda hidup dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih atau leukosit, sama keping darah atau trombosit, itu kan hidup semua mereka ya. Dan plasma, terutamanya plasma itu cairan tubuhnya. Nah, kalau karena kita
menyimpan benda-benda itu, penyimpannya juga harus khusus ya. Nggak bisa kulkas Iya, showcase nggak bisa biasa ya. Nggak boleh, Dok. nggak boleh kulkas showcase biasa kayak yang baik. dijual Iya, minuman iya. mineral Iya. minuman biasa itu. Jadi harus kulkas khusus untuk penyimpanan Oke. darah. Jadi kita punya blood bank refrigerator namanya ya, kulkas khusus bank darah. Kita juga punya freezer ya, freezer untuk menyimpan plasma karena dia harus dalam kondisi beku. Jadi peralatannya lengkap sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Oke, jadi dari segi permintaan, dari pengawasannya juga sangat-sangat betul diperhatikan ya dokter ya. Nah dokter, ini saya juga membaca tentang ini namanya reaksi transfusi cepat. Nah ini yang seperti apa sih? Prosesnya lebih cepat atau bagaimana? Kan kita kurang tahu nih dok ya. Reaksi Mungkin bisa transfusi disinggung. iya. Jadi kita melakukan transfusi darah tidak seaman yang dibayangkan, yang dibicarakan ya. Padahal banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa terjadi gara-gara transfusi darah ya. Memang indikasinya bagus ya, untuk pasien bagus untuk menaikkan HB. Mungkin kalau misalnya dia anemia atau perdarahan hebat, itu kita transfusi darah untuk meningkatkan HB-nya dengan tujuan memperbaiki klinisnya. Atau mungkin dia demam berdarah, trombositnya rendah sekali, lalu kita transfusi TC atau trombosit konsentrat dengan harapan trombositnya naik. Atau kita transfusi FFP dengan harapan dia klinisnya akan baik. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu masalah reaksi transfusi. Memang kita gimana ya, tidak bisa memprediksi ya. Betul. Karena reaksi transfusi bisa berbeda tiap orang. Oh gitu deh kayaknya. Tiap orang, kadang satu orang pun, satu pasien itu pun kita beri darah kantong yang berbeda pun juga mungkin bisa memberikan reaksi yang berbeda juga. Jadi kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa ngeramal kayak ini nanti reaksi transfusi. Padahal dengan pasien yang sama tapi beda bag itu bisa memberikan reaksi yang berbeda. Jadi reaksi transfusi banyak ya, jadi bisa cepat atau lambat. Nah ini kedua ini. Ada dua. Iya ada dua. Kalau cepat itu bisa langsung kita lihat dalam waktu ya sekitar 2 kali 24 jam langsung bereaksi ya. Atau malah Banyak kan apa dokter? kalau malah dalam proses waktu selama durasi transfusi belum habis ini darahnya itu sudah keluar reaksinya ya. Paling sering itu reaksi demam non hemolitik ya. Menggigil dia, suhunya naik. Jadi dari sebelum transfusi dengan setelah transfusi, dengan proses transfusi itu sekitar naik 1 derajat Celcius. Jadi kok pertamanya nggak demam, dengan transfusi kok malah demam. Nah itu reaksi jadi panas ya, demam non hemolitik. Ada juga reaksi alergi, anafilaktik, itu reaksi-reaksi yang banyak terjadi pada transfusi darah itu yang cepat. Jadi kalau begitu cepat ada indikasi bahwa ini ada reaksi transfusi, kita harus langsung hentikan transfusinya. Masih baru beberapa tetes atau mungkin setengah bag atau beberapa tetes. Kalau kita curiga ini reaksi transfusi, entah nanti benar gara-gara reaksi transfusi atau tidak, tetap harus kita hentikan transfusinya ya untuk mencegah proses yang lebih lanjut gitu ya. Jadi kita hentikan, lalu kita evaluasi apakah benar ini reaksi transfusi gara-gara transfusi darah yang sedang berlangsung ya. Ada juga yang lambat itu namanya juga lambat ya, telat munculnya. Bisa 3 hari setelah transfusi atau malah seminggu setelah transfusi, sehingga malah bahkan orang nggak sadar atau nggak ngeh bahwa itu sebenarnya reaksi transfusi yang dari seminggu sebelumnya. Jadi itu namanya reaksi transfusi lambat. Jadi mungkin ya sama ya, non hemolitik juga tapi yang munculnya lebih lambat, dan justru malah orang nggak sadar bahwa itu ada reaksi transfusi. Kalau yang cepat itu yang langsung kita curigai ya. Apa sih yang biasanya ditemukan di bank darah di rumah sakit ini? Mungkin dari segi pengambilan sampelnya atau apa? Kalau kendala atau mungkin tidak ada kendala nih. Wah, keren nih. Aduh, ada aja sih ya. Ada Kalau aja. kendala pelayanan pasti ada aja. Jadi biasanya kendala yang kita hadapi itu jika ada permintaan di mana bagnya itu kita tidak tersedia ya. Yang paling sering itu trombosit ya. Kalau seperti PRC ya, eritosit pekat atau whole blood darah utuh, itu kita punya stoknya banyak. Tapi kalau
TC ya, trombosit konsentrat itu kita stoknya jarang. Kenapa? Karena memang hidupnya trombosit kan cuma 5 hari ya, 4-5 hari setelah ditransfusikan, sehingga stok baik di kita di bank darah maupun di PMI itu juga terbatas. Sehingga jika ada permintaan TC dalam jumlah yang cukup banyak, kita harus mencari keluar kota ya. Kebanyakan yang kita todong itu Surabaya, Sidoarjo gitu ya, kadang juga Mojokerto gitu ya. Paling sering memang Surabaya. Jadi kita harus pergi ke Surabaya. Jadi mungkin itu kendala yang paling sering itu. Tapi kalau permintaannya PRC, whole blood kita sih insya Allah terpenuhi. Yang paling sering ya itu tadi TC ya, permintaan TC yang sering kosong baik di kita sendiri ataupun di PMI Jombang, sehingga kita harus mencari ke PMI luar kota. Itu yang mungkin agak sedikit repot ya. Nah untuk pelayanan mungkin dari segi pengambilan sampel ya dok ya, untuk perharinya ini berapa pasien biasanya dok yang sering ditangani? Dan untuk timnya sendiri di tim BDRS di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang ini sekarang sudah ada berapa? Oh iya. Karena kan kita tahu bahwa pasiennya rumah sakit ini kan banyak banget ya dok. Iya. Jadi kalau kita di instalasi bank darah itu kita ada 6 analis ya, 6 analis, 1 administrasi, 1 pekarya ya untuk kebersihan. Jadi total ada 8 ya, 8 terus saya 1, 9. 9 dan itu memang padat karya ya. Perlu penambahan lagi sepertinya ya. Terus kalau jumlah pasien, kita sebenarnya menghitungnya bukan jumlah pasien ya, mungkin jumlah bag ya. Karena satu pasien bisa 5 atau 10 bag gitu ya, atau satu pasien bisa 3 bag, 2 bag. Jadi rata-rata kita per bulan itu sekitar 1000 sampai 1200 bag satu bulannya ya. Jadi rata-rata sehari berapa ya, Piro? Coba itu sendiri. Jadi sekitar 1000 sampai 1200. Ini sudah normal kembali. Memang waktu masa pandemi mungkin jauh turun ya, karena memang pasien juga menurun, permintaan transfusi juga turun. Tapi sekarang sudah mulai normal kembali, sudah kayaknya juga mau masuk endemi ini juga kembali normal ya, sekitar kembali lagi ke seperti sebelum pandemi, sebelum Covid, sekitar 1000 sampai 1200 kantong per bulan. Dan ini untuk teman-temannya sendiri di tim BDRS ini semuanya kerja shift atau semua pagi dok? Iya, shift kita ya, dok, kita instalasi bank darah ini buka 24 jam. Buka 24 jam karena memang kebutuhan darah kan kita tidak tahu ya, pasien kadang-kadang ada butuh situ ya, terutama dari IGD butuh situ itu harus segera langsung, sehingga kita memang pelayanannya buka 24 jam. Jadi dibagi menjadi 3 shift ya. Nah dokter, mungkin sebelum acara ini kita tutup ya dokter ya, mungkin ada kesan atau pula dan yang ini dokter ini sampaikan kepada masyarakat semuanya, mungkin mau silakan sekarang itu masih juga ya. Baik, siap. Baik buat teman-teman semua. Jadi ya memang transfusi darah ini mungkin ada beberapa pihak yang masih belum paham, lalu juga masih menolak tentang transfusi darah. Sebenarnya transfusi darah pada umumnya aman ya, aman selama kita penyimpanannya baik, pemeriksaannya kita baik, uji saling silang hasilnya juga baik, dan semua dilakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan standar. Insya Allah transfusi darah ini aman. Memang ada beberapa hal yang di luar kendali kita ya, seperti tadi reaksi transfusi itu memang tidak bisa kita prediksi, tapi bisa kita kendalikan, bisa kita cegah dengan pengobatan-obatan yang pre-transfusi ya. Sebelum transfusi diberikan obat kalau memang ada indikasi ke arah reaksi transfusi. Jadi insya Allah aman dan tidak usah takut jika memang ada indikasi untuk ke arah transfusi untuk perbaikan klinis dan perbaikan kondisi. Iya, karena kita tahu bahwa status darah itu sangat bermanfaat sekali. Iya, betul. Jiwa seseorang ya dokter. Oke, baik dokter Eki, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini, bisa mengedukatif kita ya dokter ya. Dan jangan bosan-bosan dok di sini lagi. Kayaknya udah berkali-kali nih dok. Ini harus kita kasih ini nih dok, pasti dokter Eki. Iya, siap. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.